Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, doa terbaik buat kalian semua. Semoga saja di tahun ini teman-teman 2023 ini kalian diberi umur panjang ya teman-teman, rezeki yang melimpah dan tentunya bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan mohon maaf sebelumnya teman-teman, jikalau memang orang tua sudah nggak ada, semoga dia tenang di alam sana, ditempatkan di sisinya yang paling indah. Amin ya. Oke teman-teman ya, tepat secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama, keadaannya sudah mulai ada tanda-tanda yang agak positif sih sebenarnya ya teman-teman, di mana hari ini memang kondisi daripada Bitcoin cukup hijau meskipun masih di area 0, ya teman-teman ya. Ya maklumin saja lah karena hari ini hari weekend juga teman-teman, seperti itu. Dan semoga saja nanti ketika memasuki hari kerja keadaan market sudah bisa pulih seperti semula gitu teman-teman. Karena biasanya di hari weekend kayak gini orang-orang bule sana nggak terlalu aktif gitu untuk di dunia perdigitalan kayak gini ya teman-teman ya. Oke, jadi di kesempatan siang ini teman-teman ada sedikit informasi ya, mungkin food atau apalah, nanti kalian sendiri yang nanggepin perihal Luna Classic ya. Nah, dan kalau kita lihat harga daripada Lunch per video ini dibuat ya teman-teman, kenaikannya hampir sama kayak Bitcoin sih sebenarnya, mengalami kenaikan 0,35% ya per video ini dibuat. Dan di sini kalau saran dari saya teman-teman ya, kalian sedikit punya ya, minimal adalah gitu ya, punya Lunch gitu teman-teman. Karena apa? Karena di sini kalau menurut opini saya pribadi teman-teman, untuk Lunch sendiri kalau untuk jangka panjang teman-teman masih ada harapan ya, mengingat orang-orang yang ada di belakang Lunch ya, bagaimana cara dia untuk membangkitkan Lunch lagi setelah terjadinya defect kehancuran seperti ini hingga membawa Lunch ke titik saat ini ya teman-teman, dengan cara mekanisme pembakaran ya untuk meningkatkan dApps untuk berada di jaringan Lunch dan sebagainya ya, cukup diapresiasi meskipun belum ada hal yang bisa diandalkan daripada Lunch, tapi setidaknya usaha mereka untuk membangkitkan Lunch itu perlu diapresiasi teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada sedikit informasi tentang Lunch teman-teman ya. Mungkin cukup kabar nggak enak juga sih, tapi ini harus kita bahas ya. Dan di sini pun ada opini-opini pribadi saya juga sebenarnya. Nah, dan di sini teman-teman, jajak pendapat baru ya menunjukkan banyak anggota Terra Classic tidak percaya Lunch akan mencapai $1 pada tahun 2043 ya. Padahal ini adalah di tahun 2023. Jauh banget ya ke 2043 teman-teman. Oke, jajak pendapat mereka ya, mungkin karena dipicu keruntuhan Lunch ya, Luna menjadi Lunch ini ya, salah satunya itu dengan supply. Mereka juga melihat dengan supply yang masih triliunan dari Lunch ya, itu membuat jajak pendapat mereka Lunch ini nggak akan sampai gitu ke $1 sampai tahun 2043 bahkan gitu ya kan. Nah, itu menurut opini saya teman-teman, di mana pendapat mereka itu dipicu dengan supply yang ada ya, salah satunya itu perkembangan Lunch yang belum ada, yang belum bisa diandalkan, maksudnya belum ada yang menonjol seperti itu. Dan berikutnya adalah dari segi investor untuk masuk ke Lunch itu belum benar-benar mereka yakin terhadap Lunch. Itulah mengapa jajak opini mereka sampai tahun 2043 tidak akan mencapai ke $1 ya. Karena memang teman-teman, kalau kita lihat untuk Lunch sendiri ya kan, Lunch ini adalah aset yang rungkat ya, atau aset yang hancur. Dia mencoba kembali untuk bangkit gitu teman-teman. Dia mencoba kembali untuk bangkit, dan di sini pun tidak menutup kemungkinan ya, namanya jajak pendapat itu bisa salah teman-teman ya. Kenapa? Karena mereka juga melihat perkembangan pendapat itu, mereka melihat dari perkembangan yang saat ini ada di Lunch ya. Memang perkembangannya belum terlalu signifikan, tapi di sini Lunch ini sedang mengembangkan jaringan layer satunya, kurang lebih seperti itu, di mana
Kalau sampai banyak dApps yang sudah mulai berdatangan terhadap launch yang mau berdiri di jaringan launch, ya tidak menutup kemungkinan sistem pembakaran launch ini akan lebih cepat lagi, kurang lebih seperti itu. Yang kedua teman-teman ya, di mana antusias dari Terapod ya, DEX Terapod ini teman-teman untuk membakar triliunan launch, walaupun belum terbukti akan membakar ya teman-teman, maksudnya belum terbukti membakar, tapi setidaknya ya ini adalah jajak Terapod ini sedang dalam masa pre-sale ya untuk penjualan Tera, di mana 27% dari keuntungan penjualan itu akan di-burn-nya si Luna, akan di-burn ya untuk nge-burn si Luna klasik, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi maklum kalau mereka memiliki jajak pendapat bahwasanya di 2043 itu nggak akan nyampe ke $1 menurut mereka seperti itu, karena memang apa, perkembangannya belum terlihat untuk saat ini. Tapi kita nggak tahu ya, setahun 2 tahun ke depan siapa tahu banyak dApps yang berdiri di jaringan Luna klasik loh ya, banyak orang-orang yang ikut andil dalam pembakaran launch seperti Binance ya, kemarin sedang mengupgrade untuk jaringan Terra klasik, di mana upgrade tersebut teman-teman itu untuk membakar 100% dari perdagangan spot dan marginnya si Binance ya. Itu salah satu perkembangan yang cukup bagus sebenarnya, walaupun di sini memang belum begitu menonjol lah untuk launch ini, tapi setidaknya teman-teman itu adalah upaya daripada orang-orang yang ada di launch ini cukup kita apresiasi, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi di sini terlepas dari upaya kelanjutan untuk menghidupkan kembali nilai Terra klasik atau launch, beberapa anggota komunitas tidak berpikir token tersebut akan mencapai ke $1 dalam 20 tahun ke depan. Pendapat anggota komunitas Terra klasik ini ditangkap dalam jajak pendapat Twitter baru-baru ini yang dibuat oleh crypto influencer Upshop ya, untuk menentukan apakah komunitas percaya launch dapat mencapai $1 pada tahun 2043 ya. Menurut hasil akhir jejak pendapat menarik total 412 suara, di mana 31,6% mewakili 130 peserta percaya bahwa aset kripto tidak akan mencapai angka $1 dalam 20 tahun ke depan, namun 68% mewakili 282 responden yakin nilai launch akan mencapai target ke $1 dalam periode yang ditentukan. Nah, jadi masih banyak teman-teman ya, antara orang yang percaya dengan launch dan yang tidak percaya dengan launch, masih dominan banyak yang percaya dengan launch, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya launch ini bisa saja teman-teman untuk mencapai ke $1 dengan cara apa? Sistem burn itu berjalan ya, sistem burn berjalan, minting di stop itu teman-teman ya, itu poin penting juga. Yang kedua adalah bagaimana launch ini meyakinkan para investor besar, bandar, cukong biar mau masuk terhadap launch itu ya. Kalau launch mampu meyakinkan mereka semua, saya kira harga daripada launch ini untuk mencapai ke $1 itu sangatlah mudah gitu teman-teman ya. Cuman untuk membuat mereka percaya itu yang sulit teman-teman, seperti itu ya. Harus ada bukti dulu, bukti keseriusan untuk membangkitkan launch ya, seperti itu ya. Walaupun saat ini bukti daripada validator untuk berusaha membangkitkan launch ini mulai dikerjakan teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita memang harus benar-benar sabar aja sebagai holder launch ya, atau komunitas launch ya, sabar saja gitu teman-teman ya. Perlu kalian ketahui, target saya itu sebenarnya nggak ke $1 ya, target saya nggak ke $1, 0,01 atau 0,1 US dollar saja saya sudah alhamdulillah teman-teman ya, cuan pokoknya seperti itu. Jadi nggak usah mulu-mulu kita ke $1, di bawah $1 ya, 0,1 atau 0,01 udah, saya yakin kalian juga pasti merasa cuan luber teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi mengapa hasil jajak pendapat tersebut Upshot menyatakan keterkejutannya bahwa lebih dari 31% peserta tidak melihat launch mencapai angka $1 dalam 2 dekade berikutnya. Untuk menghidupkan kembali harapan komunitas dan proyek Terra klasik, Upshot menegaskan bahwa launch dapat mencapai angka $1 bahkan sebelum 20 tahun. Ya, semoga saja teman-teman melihat orang-orang yang ada di belakang launch berusaha untuk membangkitkan launch gitu teman-teman ya. Dan semoga saja launch ini benar-benar bisa bangkit ya. Saya doakan komunitas launch ya bisa menikmati hasil dari launch ya, seperti itu. Oke, mungkin ini dulu perihal launch ya. Tetap semangat, kurangi sambat, salam cuan.